Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan menjelaskan 39 ayat Al-Quran, menyebutkan sifat gunung. Ini fakta ilmiahnya. Dalam penciptaan, langit dan bumi serta segala isinya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu pula dengan penciptaan gunung-gunung dan segala aktivitasnya yang menjadi bukti kemahabesaran Allah Ta'ala. Hanya orang-orang yang menggunakan akalnya untuk mempelajari dan memahami ciptaannya yang dapat menangkap rahasia-rahasia di baliknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar." Quran Surat Al-Mursalat ayat 27. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-19. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 15. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 39 ayat yang menyebutkan sifat-sifat gunung. Dr. Nadia Thayyarah dalam Mausu'ah Al-I'jaz Al-Qur'ani, yang diterjemahkan menjadi buku pintar sains dalam Al-Quran, mengerti mukjizat ilmiah firman Allah, menjelaskan bahwa kata rawasiya dalam Quran Surat Al-Mursalat ayat 27 berarti gunung-gunung yang tegak dan kukuh. Adapun kata Al-Autad dalam Quran Surat An-Naba ayat 7 berarti pasak-pasak, seperti sesuatu yang ditancapkan ke dalam tanah untuk membuat tenda agar dapat berdiri tegak. Jika kita membandingkan pasak dan gunung, terdapat kesamaan bahwa pasak tertancap ke bawah tanah berkat kekuatan palu, sedangkan gunung tertancap ke bawah tanah berkat kekuatan gravitasi. Pasak menahan tenda agar tidak mudah roboh, sedangkan gunung mencengkeram bumi agar tidak mudah berguncang. Gunung juga berperan menjaga atmosfer agar tetap melekat di atas permukaan bumi, melindungi kita dari berbagai radiasi berbahaya dari luar angkasa. Akar gunung berfungsi seperti pasak yang menancapkan tenda angkasa di atas kepala kita. Secara ilmiah, pada tahun 1956 ditemukan bahwa gunung memiliki akar yang menembus lapisan-lapisan bumi hingga mencapai lapisan sima. Akar ini 5 hingga 10 kali lipat lebih panjang dari tinggi gunung. Dengan metode heliografi, diketahui bahwa semakin tinggi suatu gunung, semakin dalam pula akarnya yang menghujam ke bawah hingga mencapai lapisan astenosfer, yakni lapisan bumi yang semi cair, lunak dan bersuhu sangat tinggi. Gunung berfungsi sebagai penyeimbang pergerakan kerak bumi. Lapisan kerak yang keras dan padat terus bergerak akibat rotasi bumi. Saat terjadi pergerakan, lapisan kerak dapat menyelip masuk ke bawah lapisan sima. Disinilah peran gunung sangat penting, yaitu mengikat kedua lapisan agar tidak terjadi guncangan besar. Ketebalan maksimal kerak bumi terdapat di bawah gunung, sedangkan ketebalan minimalnya ada di bawah samudra. Kebenaran ilmiah ini baru terungkap pada awal tahun 1960-an, ketika para ilmuwan menemukan bahwa lempeng-lempeng kerak bumi terus bergerak. Litosfer terdiri dari beberapa lempeng dengan ketebalan sekitar 65 km di bawah samudra dan sekitar 150 km di bawah benua. Lempeng-lempeng ini mengapung di atas lapisan semi cair dan bergerak akibat rotasi bumi. Pergerakan lempeng tersebut menyebabkan tumbukan yang membentuk gunung-gunung tinggi, benua, dan daerah vulkanik. Menariknya dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata arsa untuk menggambarkan pengokohan gunung-gunung. Dalam bahasa Arab, kata kerja ini digunakan untuk menyebut kapal laut yang tengah dipancangkan jangkarnya. Gunung seolah seperti kapal laut yang terparkir kukuh di tepian, mengapung melalui tekanan yang terjadi di akarnya.
Kata kerja arsa dan kata rawasia yang digunakan dalam Al-Quran sepenuhnya tepat dan selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Bumi tetap kukuh dan tidak berguncang berkat keberadaan gunung-gunung. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Tatkala Allah menciptakan bumi, maka bumi bergoncang-goncang. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung dan meletakkannya di atas bumi, sehingga bumi menjadi tenang." Para malaikat merasa kagum terhadap kerasnya gunung-gunung tersebut. Mereka berkata, "Wahai Tuhanku, apakah di antara makhlukmu terdapat sesuatu yang lebih keras daripada gunung?" Allah berfirman, "Ya, api." Kemudian mereka berkata, "Wahai Tuhanku, apakah di antara makhlukmu terdapat sesuatu yang lebih keras daripada api?" Allah berfirman, "Ya, air." Mereka berkata, "Salurkan wakaf Anda di sini Bank BRI 066901001398 atas nama Yayasan Wakaf Khairazadina.